Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Kimia Belajar Asik dari kelas 11 MIPA 4. Saya Dina Rizky Purbayani, nomor absen 8. Dan saya Gusti Brima Anugrah Rastra Putra, nomor absen 12. Dan saya Gusti Amanda Arifia Nitya, nomor absen 7. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi hidrolisis garam. Mari kita simak bersama apa sih hidrolisis itu. Hidrolisis adalah penguraian zat dengan air, yang dimana air dapat bersifat sebagai asam atau basa. Lalu seperti apa garam yang mengalami hidrolisis? Garam yang mengalami hidrolisis adalah garam yang memiliki ion asam lemah dan basa lemah. Sedangkan garam yang memiliki ion asam kuat dan basa kuat tidak mengalami reaksi hidrolisis. Hidrolisis dibagi menjadi dua, yaitu hidrolisis total dan hidrolisis parsial. Pengertian dari hidrolisis parsial adalah reaksi garam dan air di mana bisa reaksi hanya anion atau kationnya saja. Contoh, garam terbentuk dari asam lemah dan basa kuat, NaCH3, COO, dan K2S. Sedangkan reaksi hidrolisis total adalah reaksi garam dan air di mana setiap ion garam dapat berinteraksi dengan air, baik kation maupun anion. Yang mengalami hidrolisis total yaitu garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa kuat. Contohnya NH4CH3, COO, dan NH4CN. Lalu, ada berapa macam sih garam yang dihasilkan dari asam dan basa? Garam yang dihasilkan dari asam dan basa ada beberapa macam, yaitu sebagai berikut. 1. Garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa kuat. Garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat dalam air akan menghasilkan hidrolisis sebagian. Komponen garam anion asam lemah mengalami hidrolisis menghasilkan ion OH, maka pH-nya lebih dari 7, sehingga larutan garam tersebut akan bersifat basa. Contohnya CH3COOK, CH3COONA, KCN, dan CAS. Yang kedua, garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah. Garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah dalam air mengalami hidrolisis sebagian karena salah satu komponen garamnya, kation basa lemah, mengalami hidrolisis menghasilkan ion H+, maka pH-nya kurang dari 7, sehingga larutan garam bersifat asam. Contohnya NH4,2SO4, AgNO3, NH4Cl, CuSO4, dan sebagainya. Ketiga, garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah. Garam yang terbuat dari asam lemah dan basa lemah dalam air mengalami hidrolisis total karena kedua komponen garam, anion asam dan anion basa lemah, terhidrolisis menghasilkan ion H+ dan ion OH-, sehingga pH larutan tersebut akan tergantung harga Ka dan Kb-nya. Contoh NH4Cn, NH4,2S, CH3COO, NH4, dan sebagainya. 4. Garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa kuat. Garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat tidak akan mengalami hidrolisis karena kedua komponen garam tidak terhidrolisis, sehingga pH larutan sama dengan air, yaitu pH-nya sama dengan 7. Contohnya NaCl, Na2SO4, NaNO3, K2SO4, BaNO3,2, dan sebagainya. Di sini kita akan menentukan sifat hidrolisis dari bahan-bahan yang akan kita ujikan seperti garam, cuka, dan sabun dengan proses hidrolisis garam atau pemisahan garam dengan air. Bahan yang diperlukan adalah garam, cuka, sabun, sendok, air, dan indikator alami yaitu kunyit. Untuk prosesnya, mari kita lakukan proses pengujian hidrolisis garam. Pertama-tama masukkan air secukupnya ke semua hidrol yang akan dipisahkan. Kemudian masukkan air ke cuka juga secukupnya.
Kemudian masukkan air ke garam juga. Lalu aduk secara merata. Lalu masukkan indikator alami yaitu kunyit sebanyak 3 sendok. Kemudian aduk sampai merata agar semua zat yang dicampur merata. Lalu tunggu untuk beberapa menit untuk melihat pengendapan warna. Setelah menunggu beberapa menit, kita dapat melihat hasil dari hidrolisis. Yang pertama, cuka. Cuka memiliki sifat asam karena warnanya lebih muda daripada indikator alerginya. Maka, cuka memiliki pH kurang dari 7. Yang kedua adalah garam. Garam memiliki sifat netral karena garam warnanya sama seperti indikator alaminya. Maka pH dari garam yaitu sama dengan 7. Yang terakhir adalah sabun. Sabun memiliki sifat basa karena warnanya lebih pekat daripada indikator alaminya. Maka pH dari sabun yaitu lebih dari 7. Mungkin sekian dari uji coba eksperimen penentuan sifat hidrolisis garam. Bila ada kurang dan lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan materi dari kami. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.